Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai operasi bentuk aljabar. Jadi, operasi bentuk aljabar itu meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, kita lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengenal operasi penjumlahan bentuk aljabar. Yang kedua, peserta didik mengenal operasi pengurangan bentuk aljabar. Yang ketiga, peserta didik mengenal operasi perkalian bentuk aljabar. Yang keempat, peserta didik mengenal operasi pembagian bentuk aljabar. Yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi bentuk aljabar. Nah, yang pertama kita bahas adalah penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Saya garis bawahi di sini hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Nah, suku-suku yang sejenis bagaimana? Kemarin kita sudah pelajari contohnya. Negatif 2AB dengan 3AB. Variabelnya sama AB dan AB. Lalu 3x pangkat 3 dan negatif 4x pangkat 3 juga sejenis. Seperti itu. Nah, cara untuk menjumlahkan dan mengurangkan bentuk aljabar adalah menjumlahkan dan mengurangkan koefisien pada suku-suku yang sejenis. Contohnya, 4x kuadrat ditambah 5x dikurangi 3 ditambah negatif x kuadrat ditambah 6x ditambah 2. Nah, yang pertama, mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Kita lihat, di sini ada 4x kuadrat, variabelnya x kuadrat, dan di sini ada negatif x kuadrat. Sehingga 4x kuadrat dikurangi x kuadrat. Lalu ada 5x dan 6x. Sehingga bisa kita tulis di sini 5x ditambah 6x. Selanjutnya negatif 3 dan 2. Di sini kita tulis negatif 3 ditambah 2. Setelah kita mengelompokkan suku-suku yang sejenis, langkah selanjutnya adalah mengoperasikan koefisien suku yang sejenis. 4 dikurangi 1 kali x kuadrat ditambah 5 ditambah 6x ditambah negatif 3 ditambah 2. Sehingga kita peroleh hasil akhir 3x kuadrat ditambah 11x dikurangi 1. Nah, jadi kalau ada contoh negatif 2AB ditambah 4AB sama saja negatif 2 ditambah 4. Berarti hasilnya 2. Variabelnya mengikuti AB. Kalau ada contoh lain, x kuadrat dikurangi 2x kuadrat sama dengan berarti x kuadrat berarti koefisiennya 1. 1 dikurangi 2x kuadrat. Berarti kan negatif 1x kuadrat bisa kita tulis menjadi negatif x kuadrat. Seperti itu. Hanya menjumlahkan koefisien-koefisien saja, lalu variabelnya mengikuti. Untuk contoh berikutnya, di sini ada 2x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2 ditambah 4x kuadrat dikurangi 5x ditambah 1. Nah, langkah pertama adalah mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Berarti 2x ditambah 4x kuadrat. 2x kuadrat ditambah 4x kuadrat. Yang selanjutnya, negatif 3x dengan negatif 5x. Negatif 3x dikurangi 5x di sini. Selanjutnya ada 2 dan 1. 2 ditambah 1. Nah, lalu kita mengoperasikan koefisien suku yang sejenis. 2 ditambah 4x kuadrat ditambah negatif 3 dikurangi 5x ditambah 2 ditambah 1.
Sehingga kita peroleh 6x kuadrat ditambah negatif 8x ditambah 3. Atau bisa kita tulis menjadi 6x kuadrat dikurangi 8x ditambah 3. Nah, contoh berikutnya. 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5. Dikurangi negatif 2x kuadrat ditambah x ditambah 1. Nah, di sini operasinya negatif. Nah, yang kita lakukan, kita jabarkan dulu yang ada di dalam kurung. Yang depan kita tulis saja menjadi 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5. Nah, yang selanjutnya, negatif dikali negatif berarti positif. Di sini tulisnya positif 2x kuadrat. Lalu negatif dikali positif. Hasilnya negatif, ditulisnya negatif x. Lalu negatif dikalikan positif, ditulisnya negatif 1. Lalu mengelompokkan suku-suku yang sejenis. 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat ditambah 2x dikurangi x dikurangi 5 dikurangi 1. Nah, kita operasikan. 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 2 dikurangi 1x ditambah negatif 5 dikurangi 1. Sehingga kita peroleh 5x kuadrat ditambah x ditambah negatif 6. Atau bisa kita tulis menjadi 5x kuadrat ditambah x dikurangi 6. Ingat-ingat kalau misal ada pengurangan lain, contohnya 2x ditambah 1 dikurangi dalam kurung 2x dikurangi 2. Berarti yang depan tetap 2x ditambah 1 negatif dikali positif, negatif 2x. Negatif dikali negatif, positif. Positif 2, seperti itu. Selanjutnya kita operasikan. 2x dikurangi 2x berarti habis. 1 ditambah 2 berarti hasilnya 3. Seperti itu ya. Lalu perkalian bentuk aljabar. Yang pertama perkalian antara konstanta K dengan bentuk aljabar. Nah, perkalian suatu bilangan konstanta K dengan bentuk aljabar suku 1 dan suku 2 dinyatakan sebagai berikut. K kali AX sama dengan KAX. K dikali AX plus B sama dengan KAX ditambah KB. Contohnya, 7 dikali 4Q sama dengan 28Q. Contoh berikutnya, 3 dikali 5X ditambah 2. Maka kita kalikan 3 kali 5x ditambah 3 kali 2. Hasilnya 15x ditambah 6. Yang kedua, 5a dikali b ditambah 3c. Kita kalikan dulu. 5a dikali b. 5a dikali 3c. Hasilnya 5ab ditambah 15ac. Jadi kalau ada perkalian, misal 2A dikali B hasilnya, maka 2AB. Kalau ada perkalian lagi, 2X dikali 7 hasilnya 14X. Seperti itu. Yang kedua adalah perkalian antara dua bentuk aljabar. Nah, untuk menentukan hasil kali antara dua bentuk aljabar, dapat menggunakan cara sebagai berikut. A ditambah B dikali C ditambah D. Maka kita kalikan dulu. A kali C ditambah A dikali D ditambah B dikali C ditambah B dikali D. Kita lihat contohnya. 2x ditambah 3 dikali 3x dikurangi 2. Maka kita kalikan dulu. 2x dikali 3. Lalu 2x dikali negatif 2.
Selanjutnya 3 dikali 3x. Dan 3 dikali negatif 2. Hasilnya 2x dikali 3x, 6x kuadrat. 2x dikali negatif 2, hasilnya negatif 4x. 3x dikali 3, hasilnya 9x. 3 dikali negatif 2, hasilnya negatif 6. Dan kita operasikan 6x kuadrat, negatif 4 ditambah 9x dikurangi 6. Hasilnya 6x kuadrat ditambah 5x dikurangi 6. Contoh yang kedua, negatif 4a ditambah b dikalikan 4a ditambah 2b. Yang pertama kita lakukan adalah mengalihkan yang depan ini, negatif 4a dengan 4a. Lalu ditambah negatif 4a ditambah 2b. Selanjutnya b kali 4a. Lalu b dikali 2b. Akan sama dengan negatif 16a kuadrat ditambah negatif 8ab ditambah 4ab ditambah 2b kuadrat. Nah, hasilnya sama dengan negatif 16a kuadrat ditambah negatif 8 ditambah 4ab ditambah 2b kuadrat. Hasilnya negatif 16a kuadrat dikurangi 4ab ditambah 2b kuadrat. Seperti itu. Lalu ada pembagian bentuk aljabar. Nah, pembagian bentuk aljabar dapat dilakukan dengan membagi koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Jadi, koefisien dibagi dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Contohnya, 12x dibagi 4x. Bisa dibentuk seperti ini. 12x per 4x. Nah, 12 per 4 bisa dibagi 4, bisa dibagi 4. Maka yang 12 dibagi 4 hasilnya 3. 4 dibagi 4 hasilnya 1. Lalu x dengan x habis sehingga hasilnya 3. Contoh yang kedua, 15b kuadrat dibagi 3b. Atau bisa kita tulis menjadi 15b kuadrat per 3b. 15 dibagi 3, hasilnya 5. B kuadrat per B, kita gunakan sifat pembagian waktu kita pelajari di bilangan bulat. Sehingga B kuadrat dibagi B, atau bisa kita tulis menjadi B kuadrat min 1. Hasilnya B. Contoh yang ketiga, 6a pangkat 3 B kuadrat dibagi 3a kuadrat B. Bisa kita tulis menjadi 6a pangkat 3 B kuadrat per 3a kuadrat B. Nah, 6 dibagi 2. Habis ya. Coret hasilnya 2. A pangkat 3 per A kuadrat. Berarti A pangkat 3 dikurangi 2. Hasilnya A. B kuadrat per B, hasilnya B. Nah, tidak semua pembagian itu habis dibagi 0. Contoh, hasil bagi yang bersisa. Tentukan hasil bagi 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 oleh x plus 3. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara bersusun, pembagian bersusun atau biasa kalian kenal sebagai Prokapit. Tapi ini dalam bentuk aljabar. 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 dibagi x plus 3. Yang pertama kita operasikan 2x kuadrat dibagi x. Kita orderkan di sini 2x kuadrat dibagi x. Berarti 2x kuadrat dibagi x, berarti x. Berarti hasilnya 2x. Lalu 2x kita kalikan dengan x plus 3.
Hasilnya 2x kuadrat ditambah 2x kali 3, 6x. Langsung kita kurangkan. 3x dikurangi 6x. Hasilnya harusnya negatif 3x. 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat hasilnya 0. Sehingga tidak usah kita tulis. Negatif 4-nya kita turunkan. Lalu negatif 3x min 4 dibagi dengan x kuadrat ditambah 3. Negatif 3x dibagi x. Negatif 3x dibagi x. X-nya kita coret. Sehingga hasilnya negatif 3. Hasilnya negatif 3. Kita tulis negatif 3 di sini. Lalu negatif 3 kita kalikan dengan x plus 3. Negatif 3 kali x. Hasilnya negatif 3. Ini seharusnya negatif 3x ya, negatif 3x. Negatif 3 dikali 3. Hasilnya negatif 9. Ini harusnya 9. Kita kurangkan. Negatif 4 dikurangi negatif 9. Maka hasilnya 5. Negatif 4 dikurangi negatif 9. Berarti kan negatif 4 ditambah 9 sama dengan 5 ya. Di sini. Negatif 3x dikurangi negatif 3x. Negatif 3x dikurangi negatif 3x. Berarti negatif 3x ditambah 3x hasilnya 0. Sehingga sisanya adalah 5. Jadi hasil bagi 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 4 oleh x plus 3 adalah 2x dikurangi 3 dengan sisa 5. Ini sisanya. Ini adalah sisa. Dan ini adalah hasil. Seperti itu. Lalu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi aljabar. Contohnya, Pak Yahya memiliki sebidang tanah berbentuk persegi dengan sisi-sisinya 12 ditambah X meter. Di tanah tersebut, Pak Yahya akan membuat kolam lele berbentuk persegi dengan sisi-sisinya 6 ditambah X meter. Jika ia menyisakan tanah itu seluas 168 meter persegi, berapa luas tanah yang digunakan untuk membuat kolam lele? Jadi ilustrasinya seperti ini. Ini adalah tanah milik Pak Yahya yang berbentuk persegi dengan panjang sisi 12 plus X meter. Lalu di tanah tersebut, Pak Yahya akan membuat kolam lele berbentuk persegi. Terus Pak Yahya itu mau buat kolam di sini berbentuk persegi dengan sisi 6 plus X meter. Di sini juga 6 plus X meter. Yang ditanya, berapa luas tanah yang digunakan membuat kolam lele? Oke, berarti luas tanah dikurangi luas kolam lele, sisanya 168. Luas tanah dikurangi luas kolam lele sama dengan 168. Luas tanah berarti luas persegi. 12 ditambah X dikuadratkan. Karena sisi kali sisi. Dikurangi luas kolam lele. 6 ditambah X dikuadratkan sama dengan 168. Nah, 12x dikuadratkan sama saja dengan 12 ditambah x dikali 12 ditambah x dikurangi 6 ditambah x dikali 6 ditambah x sama dengan 168. Lalu kita kalikan 12 dikali 12, 12 dikali x. X dikali 12, X dikali X, hasilnya 144 ditambah 24X ditambah X kuadrat. Lalu
Yang ini juga sama. 6 dikali 6, 6 dikali X. X dikali 6 dan X dikali X. Hasilnya negatif dalam kurung 36 ditambah 12X ditambah X kuadrat sama dengan 168. Nah, selanjutnya kita buka yang ada di dalam kurungnya. 144 ditambah 24X ditambah X kuadrat. Nah, ingat seperti tadi, negatif dikali positif, hasilnya negatif 36. Negatif dikali positif, hasilnya negatif 12X. Negatif dikali positif, hasilnya negatif X kuadrat sama dengan 68. Kita kelompokkan suku-suku yang sejenis. 144 dikurangi 36 ditambah 24X dikurangi 12X ditambah X kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 168. Sehingga hasilnya 108 ditambah 12X sama dengan 168. Nah, kita kurangkan kedua ruas dengan 108. Hasilnya 12X sama dengan 168 dikurangi 108, hasilnya 60. Lalu kita bagi kedua ruas dengan 12, sehingga X sama dengan 5. Luas kolam lele berarti kita substitusikan atau kita masukkan nilai X-nya. 6 ditambah 5 dikuadratkan. 11 kuadrat sama dengan 121. Jadi, luas tanah yang digunakan untuk membuat kolam lele adalah 121 meter persegi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kerjakan LKPD yang saya berikan melalui grup WA.